Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah perencanaan landfill pada program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kuliah yang ke-15, tidak terasa memang kita sudah sampai di ujung pertemuan kita. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita sudah memulai aktivitas untuk ujian akhir semester. Pada pertemuan kuliah kali ini, saya akan menutup pertemuan kita dengan satu materi singkat, yaitu tentang sustainable landfill, ya. Sustainable landfill. Nah, apa itu sustainable landfill? Sebenarnya bahasannya sudah kita bahas sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana landfill tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap udara, dan seterusnya, dengan dilengkapi berbagai macam sarana prasarana yang mendukung supaya landfill tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan sustainable landfill sendiri, sebenarnya tidak ada istilah secara internasional tentang sustainable landfill itu. Yang intinya sebenarnya adalah bagaimana landfill itu dapat bekerja secara stabil dan pada akhirnya nanti hingga pada saatnya landfill tersebut tidak digunakan lagi. Jadi, selalu bahasan ini, jadi dari awal dibangun, kemudian bagaimana dia menerima sampah, dan sebisa mungkin dia membuat sampah tersebut stabil, hingga dia menyelesaikan tugasnya, kemudian sampai dengan pengawasan, pengolahan, pemantauan lingkungan, dan seterusnya. Selalu dibahas terkait dengan bersamaan dengan sustainability. Jadi harapannya, sustainability atau keberlanjutan ini menjadi sebuah pembahasan baru di Indonesia khususnya. Tidak hanya membangun landfill selesai begitu saja, tapi ada tahapan-tahapan berikutnya yang bagaimana kita merawat landfill supaya dia sustain. Nah, menurut si Barlas 2005 dalam jurnalnya saya mengambil, jadi fungsinya ada stabil, ya. Saat fungsinya stabil, di mana masa sampah setelah penutupan dia tidak menyebabkan masalah terhadap kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Itu disebut sebagai sustainable landfill. Nah, sedangkan menurut Environmental Agency, tahun yang sama juga, tahun 2005, lebih bagaimana sustainable landfill ini dinilai saat dia komplit, ya. Dia bisa selesai dalam hal, ya, end of the point-nya. Jadi, selesai dalam operasionalnya, bagaimana menstabilkan sampah, baik itu secara fisik, kimia, maupun biologi, yang tidak menyebabkan berbagai macam polusi, ya. Jadi ada kemungkinan polusi yang lepas begitu saja ke lingkungan. Nah, ini bisa dijaga dengan baik oleh landfill. Nah, itu juga disebut sebagai sustainable landfill. Nah, sedangkan pendapat yang lain adalah final storage ini bagaimana menyediakan situasi yang bisa memproteksi lingkungan, tapi terukur, ya, dan tidak berbahaya. Jadi baik itu licin maupun hal-hal yang lain yang sifatnya negatif tidak berdampak besar terhadap lingkungan. Nah, kemudian kita lihat juga ada pengertian dari statement tahun 2003, aftercare phase, juga sama, dia berbicara tentang setelah selesai itu pengelolaannya, emisi. Jadi kalau bicara di luar negeri mungkin, ya,
Saat operasional mereka taat sekali dengan aturan, dengan SOP. Bagaimana didesainnya, bagaimana operatornya bekerja sesuai dengan standar. Sehingga mereka berpikir setelah, jadi aftercare-nya, setelah digunakan, pemantauan yang dilakukan, dan harapannya emisi yang dikeluarkan itu masih rendah dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, tapi problemnya di Indonesia adalah berbagai macam sarana prasarana yang disediakan di landfill tersebut ternyata sangat sulit dikerjakan atau dikelola sesuai dengan SOP. Itu tantangan kita bersama. Jadi intinya kalau kita lihat tadi adalah kalau kita berbicara sustainable dari segi referensi dari luar adalah mereka banyak berbicara tentang kestabilan. Tapi kestabilan ini tidak dibicarakan saat dia berlangsung, ya. Tapi lebih ke saat dia selesai, sustainability-nya. Jadi keberlanjutannya setelah dia selesai. Nah, ini akan menjadi konteks yang berbeda dengan pengelolaan landfill yang ada di Indonesia. Nah, sustainable landfill ini juga memunculkan suatu konsep landfill dengan pembedaan berbagai macam tipe sampah yang masuk. Misalnya ada landfill untuk khusus organik saja. Ada landfill untuk hazardous saja. Nah, kalau ini sudah diterapkan di Indonesia. Kemudian ada landfill yang inorganik saja, ya. Sehingga dengan membedakan ini, ya, jadi membedakan lokasi ini akan lebih mudah untuk menstabilkan landfill. Dan saat selesai nanti akan lebih mudah untuk dipantau. Nah, kalau tipe-tipe seperti ini bisa berjalan dengan baik, tentunya ini bisa diambil suatu manfaatnya. Ini juga pasti diambil suatu manfaatnya. Nah, ini yang harus di-keep, dijaga supaya dia tidak kemana-mana, tidak mengganggu lingkungannya. Nah, ini adalah beberapa gambar bagaimana landfill tersebut ditutup, ya. Jadi pertama dikasih satu lapisan HDPE, membran lah begitu, ya, yang sudah ditumpuk sedemikian rupa tanah penutup yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, kemudian bagaimana disegel sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas di luar. Nah, setelah berjalan, ya, dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Karena memang di luar sana mungkin banyak aktivitas yang dapat dilakukan di lahan bekas landfill. Bahkan membangun sebuah konstruksi bangunan perkantoran juga masih dimungkinkan di atas landfill. Namun di Indonesia dengan standar yang harus lebih tinggi baru memungkinkan hal tersebut karena hubungannya dengan kestabilan lahan tersebut. Nah, berbicara halnya dengan konsep landfill, ya, kita harus ingat bahwa kegiatan prevention, ya, dengan kegiatan treatment, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tahu betul bahwa hal tersebut yang lebih baik buat lingkungan. Jadi kalau berbicara landfill, pasti yang lebih bagus adalah waste reduction, reuse, recycling, energy recovery, baru pilihan terakhirnya adalah landfill. Nah, jika ini bisa diterapkan, pastilah landfill menjadi lebih sedikit bebannya. Jadi, walaupun ini mata kuliah perencanaan landfill, kita juga tetap harus berbicara sumber masalahnya bukan hanya di akhir, bukan berbicara end of pipe. Jadi, strategi pengelolaan sampah, waste management system, tidak bisa terlepas hanya landfill saja, tapi menjadi sebuah kesatuan yang kompleks, sehingga tidak hanya berbicara di ujung sebuah sistem saja, tapi masalahnya adalah sejak dari awal. Jadi PR kita bersama adalah bagaimana waste reduction-nya dimaksimalkan, reuse-nya bisa dimaksimalkan, recycling-nya, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat adalah ini cukup tinggi, ya, impact-nya, open dumping, seiring dengan berjalannya waktu, tapi sudah lebih dari 30 tahun, ya. Kemudian ada sanitary landfill, ya. Dan ada konsep sustainable landfill. Nah, sustainable landfill ini cenderung dia lebih datar, ya, lebih datar. Karena apa? Sudah dilakukan berbagai macam aktivitas di luar sana. Makanya muncullah berbagai macam gerakan-gerakan.
ada pengolahan sampah berbasis sumber, gerakan bank sampah, dan seterusnya, yang memaksimalkan supaya landfill-nya tidak menanggung beban yang terlalu besar. Jadi dapat dilihat bahwa negara-negara maju, ini adalah salah satu ya di Netherlands, di 2006, ini bisa dilihat bahwa jumlah landfill yang dibangun ternyata semakin seiring dengan berjalannya waktu semakin rendah ya, jumlahnya dari segi jumlah semakin sedikit. Number of landfill-nya menjadi lebih berkurang. Jadi dari awalnya 80 sekian, kemudian menjadi 20 sekian ya. Jadi tantangan buat kita, kok bisa ya landfill-nya semakin hari berkurang. Nah, mereka memanfaatkan tadi ada waste reduction dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa lihat lagi di potensi di Eropa sana ya, yang menggunakan landfill ya, landfill. Nah, kita bisa lihat beberapa negara sudah cukup rendah. Netherlands sendiri ya, yang tadi dengan jumlah yang sangat sedikit. Mungkin yang paling tinggi adalah ya sekitar ini ya. Nah, sekitar ini. Nah, yang lain kemana? Ada proses incinerasi untuk memanfaatkan energinya atau potensi recycle-nya menjadi lebih tinggi. Tapi ya kandungan sampah kita kan berbeda dengan negara yang ada di slide ini. Nah, sustainable landfill juga sering dikaitkan dengan sebuah konsep. Misalnya begini ya, ini adalah suatu ilustrasi bagaimana sebuah landfill itu dioperasionalkan. Truk sampah masuk, kemudian menimbun sampah tahun per tahun, level per level, layer per layer gitu ya. Kira-kira sampai sekian tahun, kemudian penuh. Pada saat penuh, kita harus pindah ke lokasi yang lain. Nah, dengan konsep sustainable tentu ini tidak sustainable ya. Tidak hanya bagaimana mengelola, memantau, kemudian pindah ke lokasi yang lain. Tapi ada satu pendapat lain bahwa kalau diterapkan dengan model sistem, ada satu konsep yaitu landfill mining, pada saat sebuah TPA sudah penuh, ini bisa kita mining kembali. Jadi istilahnya adalah urban mining, di mana wilayah yang ada tidak hanya di hutan, ya, daerah-daerah tambang yang selama ini berjalan, ternyata landfill mining ini sangat mungkin untuk diterapkan di TPA. Jadi kalau ilustrasinya tadi kita lihat bahwa sampah bisa diambil kembali berbagai macam komponen yang ada di dalamnya dan siap digunakan untuk sampah yang baru lagi. Nah, kalau konsep seperti ini rasanya sangat cocok untuk model di Indonesia. Sustainable landfill yang sebenarnya. Jadi tidak hanya berbicara bagaimana mencari lokasi lahan yang lain, tapi bagaimana memanfaatkan lahan yang ada sehingga bisa menerima sampah-sampah yang lain. Untuk apa sampah tersebut tadi diambil? Potensinya menjadi kompos, menjadi tanah penutup, atau menjadi sebuah potensi energi yang lain, waste to energy. Nah, kita akan lihat ya. Ini adalah komposisi sampah yang ada di TPA Piungan. Ada dua studi yang saya ambil, ada tahun 2014 dan tahun 2015, menunjukkan hal yang hampir mirip ya. Kita bisa lihat di sini organic waste, ya, organic waste dan food waste, garden and park waste, ya. Ini bisa mendominasi. Jadi ini bagian dari organic waste. Ini 69%, ini hampir 65%. Jadi komposisi organik yang tinggi sebenarnya punya kemampuan terurai dengan cepat. Dan proses settlement yang terjadi menjadi lebih tinggi. Jadi penurunan permukaan tumpukannya menjadi lebih tinggi karena ada organik yang lebih tinggi. Jadi ada keuntungannya ternyata ya, sampah organik yang besar di Indonesia bisa membuat keuntungan. Ternyata kenapa TPA Piungan tidak penuh-penuh. Nah, istilah penambangan TPA atau landfill mining adalah proses ekstraksi bahan atau sumber padatan dari material sampah yang sebelumnya telah dibuang
dengan cara landfilling. Landfill mining terdiri dari penggalian, pemanfaatan sampah dari tempat pembuangan sampah, menyediakan sarana pemanfaatan material sampah, energi, dan reklamasi lahan. Landfill mining pertama kali diperkenalkan, ternyata di Israel nih, tahun 1953 sebagai kegiatan untuk mendapatkan pupuk organik untuk kegiatan pertanian. Jadi gambarannya adalah kalau ini berjalan di awal ya, nomor 1, terus kemudian seiring berjalannya waktu, landfill tersebut penuh, kemudian dioperasionalkan sampai suatu saat dia bisa di mining kembali. Jadi berputar terus operasional dari landfill tersebut, tidak harus pindah-pindah ke lokasi yang baru. Nah, di TPA Piungan kebetulan kita sudah mengerjakannya. Ada beberapa titik lokasi yang kita ambil sebagai lokasi pengambilan sampel dengan model pengeboran. Jadi menggunakan alat bor. Ya. Alat bor sedalam kurang lebih 13 meter. Nah, sampel tanahnya kita ambil. Ini adalah lahan uruknya ya. Ini terlihat dari Google Earth. Ini adalah tumpukan sampah yang ada di sana. Ini gambaran proses pengambilan sampel yang ada di sana. Jadi dibor dengan bor mesin, kemudian didapatlah berbagai macam sampel yang ada di sana. Nah, kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata ada suatu pemodelan yang dilakukan pada zona 1 ini ya. Surface levelnya dari permukaan tanahnya, permukaan sampahnya, kemudian dengan kedalaman 4 meter sampai tadi 13 meter ya. Ternyata di 13 meter itu sudah ditemukan batu-batuan. Jadi asumsinya adalah 13 meter tadi sudah melebihi level landfill yang sebenarnya. Nah, pada 12 meter ini diasumsikan dengan pemodelan yang dilakukan bahwa sampah yang berasal dari sana adalah sampah yang berumur 19 sampai 20 tahun. Kemudian 17 sampai 18 tahun untuk 8 meter dan 4 meter adalah 15 sampai 16 tahun. Ini zona 1 karena sudah cukup lama ya. Nah, dari data tersebut didapatlah ton sampahnya sehingga memang bisa dimodelkan modelnya seperti ini. Nah, ini sudah dipublikasikan ya. Nah, hasil komposisi sampah didapatkanlah dari hasil pengeboran tadi, didapatlah yang berwarna biru adalah ternyata tanah ya. Jadi porsi tanahnya dari setiap kedalaman 1 sampai kedalaman 13 meter, ternyata porsi tanahnya cukup tinggi. Bahkan beberapa titik porsi tanahnya sampai 90%. Artinya porsi degradasinya sudah sangat besar ya. Jadi dirata-ratakan tanahnya adalah sebesar 55%. 55%. Nah, dapat dilihat lagi potensi yang kedua yang berwarna hijau adalah plastik. Ternyata plastik betul sekali tidak bisa didegradasi secara cepat. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Jadi potensinya nih di lokasi pertama, ini adalah lokasi kedua selain tanah dan juga muncul plastik. Jadi kalau dilihat kuantitas tanahnya kalau berhasil dibor ya dengan rata-rata ketinggian tanah adalah 6,28 meter dengan tadi asumsi 13 meter total dan 55, sekian persen adalah tanah. Jadi dapatlah tanah sekian. Nah, dari zona 1 ini kemudian dihasilkan volume sampahnya, volume tanahnya sebesar ini. Jadi kalau tanahnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal, pasti didapatlah suatu bahan baku yang cukup baik ya. Tentunya harus dites lagi. Dites, diuji apakah dia layak menjadi tanah penutup atau dia layak menjadi kompos sehingga bisa dapat dipakai di tanaman. Nah, sebenarnya penelitian ini masih panjang ya. Jadi mulai dari melihat komposisi sampah yang ada di sana, kemudian lihat tanahnya menjadi tanah penutup atau potensinya menjadi kompos. Atau dilihat lagi pada potensi logam berat tidak ya, karena nanti akan berbahaya untuk tanaman-tanaman konsumsi. Atau potensi yang berikutnya adalah melihat bagaimana plastik, baru diujilah
sampah plastik itu seperti apa, potensinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, didapatlah nilai kalor dari sampah-sampah plastik yang ada di sana. Jadi ini menjadi kontribusi kita, program studi teknik lingkungan Universitas Islam Indonesia, untuk bisa berkontribusi terutama untuk permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya bagaimana membuat suatu konsep sustainable landfill, supaya landfill-nya dapat bekerja dengan baik. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk terus diteliti, karena apa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang cukup signifikan. Penelitian ini sudah berjalan sejak tahun 2015 ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini kita masih tetap bisa lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk melanjutkan menjadi topik tugas akhirnya. Terima kasih semuanya. Materi kita hari ini rasanya cukup untuk sampai di sini. Untuk absensi yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah mengisi absen di kolom komentar postingan di YouTube. Dengan cara apa? Dengan cara pendapat dari teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dengan konsep sustainable landfill versinya teman-teman. Sustainable landfill itu seperti apa sih setelah kita belajar mendesain TPA? Mungkin ada hal-hal yang lain yang menarik, silahkan disampaikan di sana. Harapannya materi pertemuan kita selama 15 kali pertemuan ditambah dengan pertemuan minggu depan, yaitu ujian dalam 16 kali pertemuan, menjadi sebuah wawasan baru atau melengkapi wawasan yang telah ada bagi teman-teman semuanya. Tentunya materi ini sangat jauh dari kata sempurna dan butuh banyak penyempurnaan di materi-materi berikutnya. Harapan saya bagi teman-teman semuanya, jangan mudah merasa cukup dengan materi ini saja. Jika ingin mendalami terkait dengan perencanaan landfill, butuh informasi-informasi yang lain. Butuh membaca banyak buku, butuh mencari banyak literatur, banyak referensi, banyak jurnal yang lain. Karena apa? Perkembangannya yang terus berkembang di dunia. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, terutama dalam menyiapkan materi, menyampaikan, dan berbagai macam kendala yang lain. Tapi harapannya kendala tersebut menjadi penyemangat kita, menjadi motivasi kita untuk terus belajar supaya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat menutup semua pertemuan yang ada, dan teman-teman semuanya optimis dapat menjalani ujian akhir dengan baik. Pada postingan berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme terkait dengan ujian akhir. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.